Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyelami kisah yang akan membuat hati kita merenung dalam, mari kita bersama-sama bersholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, hidup kita senantiasa diberkahi dan dilimpahkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah. Bayangkan jika suatu hari, seorang pria gembel yang hidup dari sisa makanan dan tidur beralaskan kardus, tiba-tiba berdiri di depan rumah mewah seorang jenderal polisi berpangkat tinggi. Bukan untuk meminta sedekah, bukan untuk mengemis makanan, tapi untuk melamar anak perempuannya. Apakah mungkin? Apakah seorang wanita dari keluarga terpandang akan sudi menerima cinta dari lelaki yang bahkan tak punya alamat tetap? Dan bagaimana jika ternyata wanita itu justru menerimanya? Namun seluruh keluarga besar menolak dengan hinaan dan perlakuan memalukan. Kisah ini adalah tentang cinta yang diuji, kesombongan yang dibayar mahal, dan kebenaran yang akan membuat kita semua terdiam di akhir. Selamat datang di Rizka Story, tempat di mana kenyataan seringkali lebih mengejutkan dari fiksi. Pagi itu Jakarta diselimuti awan kelabu. Sebuah rumah besar di kawasan Kebayoran Baru tampak mulai beraktivitas sejak subuh. Terdengar suara mesin pompa air, suara langkah kaki para asisten rumah tangga, serta decak sepatu dari para ajudan berseragam. Rumah itu milik Irjen Polisi Sugeng Wibowo, seorang jenderal yang namanya sudah seperti tembok kekuasaan di dunia kepolisian. Tegas, keras, dan dikenal tanpa kompromi dalam prinsip. Tepat pukul 7, sang jenderal sedang duduk di teras rumah bersama istrinya, Nyonya Ratih Sugeng. Di samping mereka, duduk pula putri tunggal yang begitu mereka banggakan, Alia Sugiharti, lulusan kedokteran termuda dari universitas ternama, cantik, anggun, dan selalu menjadi sorotan media. Namun pagi itu, pandangan mereka tertuju pada satu sosok yang berjalan dari kejauhan, menyusuri jalanan kompleks dengan langkah berat dan gontai. Seorang pria muda dengan pakaian compang-camping, celana jeans sobek, kaos lusuh berkerah longgar, dan sepatu yang bahkan sudah tidak berbentuk. Di tangannya, ia menggenggam sebuah amplop. Sopir pribadi yang melihatnya dari jauh sudah berdiri siaga. "Pak, ada pengemis mendekat," lapornya lirih. Irjen Sugeng menyipitkan mata. Ia meneguk kopi hitamnya perlahan. "Biarkan. Mungkin dia hanya lewat." Namun sosok itu tak berhenti di gerbang. Ia justru berdiri tegak, mengangkat dagunya, dan berbicara dengan nada yang pelan tapi penuh tekad. "Saya ingin bertemu dengan putri Bapak. Saya ingin melamarnya." Semua yang berada di halaman sontak membeku. "Apa kamu bilang?" bentak sang jenderal, berdiri dengan wajah memerah. Sang gembel, yang ternyata bernama Damar, tak mundur sedikit pun. "Saya datang dengan niat baik, bukan untuk mempermalukan. Tapi karena saya mencintainya, dan saya ingin meminangnya dengan hormat." "Iya." Ratih mendekat. "Masya Allah. Siapa kamu ini? Berani sekali datang ke rumah kami dengan baju seperti itu." Alia yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri. Ia berjalan cepat ke arah Damar. Semua terdiam menyaksikan langkahnya. "Alia, kamu jangan sembarangan," seru ibunya. Tapi Alia tetap berjalan, hingga berdiri di samping Damar. "Aku tahu siapa dia, Bu, dan aku tahu, aku mencintainya." Rahang Irjen Sugeng mengeras. "Jadi benar? Kamu punya hubungan dengan pria ini?" "Ya," jawab Alia pelan namun mantap. "Selama 1 tahun, aku diam-diam mengajar di yayasan sosial tempat dia tinggal. Dia bukan sembarang orang. Hanya saja, dia memilih hidup seperti ini karena alasan yang belum bisa aku ceritakan sekarang." Damar menatap Alia, lalu kembali pada sang jenderal. "Saya tidak membawa cincin emas, tidak pula baju jas. Tapi saya membawa niat, cinta, dan keberanian untuk berdiri di depan Bapak hari ini." Sebuah tamparan keras tiba-tiba mendarat di pipi Damar. Semua terkejut, bahkan Alia sampai menjerit. Irjen Sugeng menghempaskan tangan ke udara. "Keluar dari rumah saya. Dasar pengemis tidak tahu diri."
Kamu pikir hanya dengan kata-kata murahan kau bisa mengambil anakku? Saya tidak mengambilnya, Pak. Saya memintanya dengan hormat. Persetan dengan hormatmu. Kau pikir kami ini keluarga apa? Kami punya martabat. Damar tetap berdiri, meski pipinya merah memar. Ia membuka amplop lusuh itu, memperlihatkan selembar surat tulisan tangan. Surat lamaran, dengan pena hitam dan coretan sederhana. Kalau Bapak menolak, saya akan pergi. Tapi izinkan saya mengatakan satu hal terakhir. Suara Damar mulai parau, namun tajam. Bukan penampilan yang membuat manusia hina, tapi kesombongan yang membuat manusia jatuh. Ia menunduk, membungkuk dalam, lalu berjalan meninggalkan halaman rumah itu, tanpa menoleh sedikit pun. Alia berlari mengejarnya, tapi dihadang oleh ibunya. Kalau kau pergi bersamanya, kau bukan anak kami lagi. Alia hanya bisa menangis. Sementara Damar terus berjalan hingga menghilang di ujung jalan. Namun yang tidak mereka ketahui, langkah gembel itu baru saja membuka pintu bagi kejutan terbesar dalam hidup mereka. Sebuah kebenaran yang akan mengguncang keluarga itu, dan membuat semua yang pernah menghina, bersimpuh dalam penyesalan. Pagi itu hujan mengguyur Jakarta dengan deras. Langit seolah ikut menangisi hati Alia yang semakin hari semakin kelam. Sudah seminggu sejak insiden lamaran itu. Sejak Damar pergi dari gerbang rumahnya dengan tatapan kecewa, Alia tak lagi seperti dulu. Ia lebih sering menyendiri di kamar, menolak makan, dan bahkan mulai mengabaikan panggilan dinas dari rumah sakit tempat ia biasa bertugas. Irjen Sugeng tidak tinggal diam. Ia mengundang beberapa tokoh penting, bahkan memanggil psikolog pribadi untuk berbicara dengan Alia. Namun semua itu sia-sia. Sementara itu, di sebuah gang sempit di daerah Kemayoran, Damar sedang duduk bersandar di dinding bata lembab. Tubuhnya lemas, bajunya basah oleh air hujan. Tapi sorot matanya masih sama, tegas dan tidak gentar. Seorang lelaki tua menghampirinya. Damar, kau yakin tidak ingin mengungkap siapa dirimu sebenarnya? Damar menoleh pelan. Belum saatnya, Paman. Aku ingin tahu. Apakah cinta Alia cukup kuat tanpa embel-embel gelar atau harta? Dia sudah membuktikan itu. Nak, tapi keluarganya. Mereka tidak hanya menolakmu, mereka menghina dan menindasmu. Sampai kapan kau akan bersembunyi dalam kerendahan yang kau pilih sendiri? Damar menghela napas panjang. Ia menatap langit. Sampai waktunya tiba. Sampai Allah memperlihatkan kebenaran kepada mereka dengan caranya sendiri. Di sisi lain, Nyonya Ratih, Ibu Alia, mulai menyadari perubahan drastis dalam diri putrinya. Ia menemui sang suami malam itu di ruang kerja. Mas, lihat Alia. Dia bukan seperti dulu. Aku khawatir. Dia hanya keras kepala. Nanti juga sadar. Semua ini hanya emosi sesaat karena cinta buta. Jawab Irjen Sugeng tanpa memalingkan pandangan dari berkas-berkas di meja. Mas, kau tidak merasa ada yang aneh dari pria itu? Tanya istrinya, pelan namun penuh maksud. Irjen Sugeng berhenti menulis. Maksudmu? Tatapan matanya, cara bicaranya, keberaniannya, bahkan cara dia membungkuk dan meninggalkan rumah kita. Itu bukan sikap sembarang orang, Mas. Dia punya harga diri, dan sesuatu yang kita belum tahu. Untuk pertama kalinya, Irjen Sugeng terdiam. Ia memang menyadari hal yang sama, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. 2 hari kemudian, Alia diam-diam pergi ke tempat ia dulu menjadi relawan. Yayasan Anak-anak Jalanan di bilangan Tanah Abang. Di sana, semua orang mengenalnya, termasuk para pengurus yayasan. Namun saat ia menanyakan keberadaan Damar, tak seorang pun menjawab. Seorang anak kecil bernama Rizky menarik tangannya. Kak Alia, Mas Damar pernah bilang, kalau orang-orang sudah tidak percaya pada hati, maka biarkan Allah yang bicara. Alia menunduk. Ia tahu, itu bukan sekadar kalimat. Itu pertanda. Ia lalu mendatangi rumah kontrakan sederhana yang dulu pernah ditinggali Damar. Namun penghuni di sana berkata Damar sudah lama pergi. Pergi entah kemana.
Tanpa pamit, tanpa jejak. Tapi di dinding kamar itu, Alia menemukan satu-satunya peninggalan Damar. Foto kecil yang menampilkan Damar muda, mengenakan jas resmi, berdiri di antara jajaran tamu kehormatan kenegaraan. Di belakangnya, tampak logo salah satu akademi militer internasional. Alia tercekat. Ini Damar. Ia langsung memotret gambar itu dan mengirimkannya ke temannya yang bekerja di Kedutaan Besar Negara Sahabat. Tak sampai 2 jam, balasan datang. Alia, kamu serius? Pria itu adalah Letnan Kolonel Damar Prasetya, lulusan terbaik Akademi Pertahanan Gabungan di Amerika. Dia sempat menghilang setelah misi rahasia di Timur Tengah. Banyak yang bilang dia meninggal. Tapi kalau kamu bilang dia ada di Jakarta, ini berita besar. Alia hampir tak bisa bernapas membaca pesan itu. Sore harinya, berita itu sampai juga ke telinga Irjen Sugeng. Ia memanggil ajudannya. Cari orang bernama Damar Prasetya. Gunakan semua koneksi. Kalau benar dia masih hidup, dan itu orang yang datang ke rumah kita kemarin. Wajah sang jenderal tiba-tiba pucat. Teringat kembali saat ia meludahi pria itu. Saat ia membuang amplop lamaran ke tanah. Saat ia menghina anak itu di depan seluruh keluarga. Ya Allah, jangan sampai benar. Namun tak satu pun bisa menemukan keberadaan Damar. Seolah ia menghilang di telan bumi. Seminggu kemudian, di ruang VVIP salah satu hotel ternama, diadakan pertemuan diplomatik antara negara Indonesia dan perwakilan dari markas militer asing. Acara itu disiarkan terbatas untuk kalangan pejabat tinggi. Irjen Sugeng termasuk dalam daftar undangan. Saat semua orang berkumpul di ballroom megah, seorang pembawa acara naik ke panggung. Hadirin yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan tamu utama hari ini. Seorang pemuda Indonesia yang berhasil memimpin misi perdamaian di 3 zona konflik dunia. Ia telah dianugerahi penghargaan internasional dan kembali ke tanah air dengan satu pesan. Lampu ballroom meredup. Sebuah layar besar menyala, menampilkan dokumentasi misi penyelamatan pengungsi, pengawalan bantuan medis, hingga pengamanan diplomatik di wilayah rawan. Semua wajah terpana. Dan inilah dia, Letnan Kolonel Damar Prasetya Adiputra. Pintu utama terbuka. Dan berdirilah sosok pria gagah berseragam militer putih dengan lambang kehormatan lengkap. Ia melangkah mantap ke depan. Sorot matanya menembus pandangan para hadirin. Wajahnya masih sama, hanya kini lebih bersinar. Irjen Sugeng gemetar. Ia menoleh ke arah istrinya. Iya. Ratih menutup mulutnya. Itu Damar? Ya Allah, kita sudah mempermalukannya. Di atas panggung, Damar berbicara tenang. Saya pernah berdiri di depan rumah seorang jenderal. Bukan sebagai pejabat, tapi sebagai manusia yang ingin melamar seorang wanita dengan penuh cinta dan hormat. Saya tidak datang dengan mobil mewah, hanya dengan hati yang tulus. Suaranya menembus dada semua yang hadir. Dan saya diterima oleh sang wanita, tapi dihina oleh keluarganya. Hari ini saya tidak hadir untuk membalas. Saya hanya ingin berkata, jangan pernah menilai manusia dari tampilan luarnya. Di antara hadirin, Alia berdiri, menangis. Irjen Sugeng tak mampu lagi menahan air matanya. Damar turun dari panggung, menuju Alia, menatapnya dengan lembut. Lalu perlahan berkata, masihkah kamu bersedia menjadi pendampingku, tanpa gelar dan pangkat ini? Alia menjawab dengan anggukan dan pelukan hangat yang membuat seluruh ruangan hening dalam keharuan. Sementara dari kursi kehormatan, sang jenderal hanya bisa terdiam, merasakan pahitnya penyesalan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Setelah peristiwa yang menggemparkan dalam pertemuan diplomatik itu, kabar tentang Letnan Kolonel Damar Prasetya Adiputra menyebar luas di kalangan pejabat tinggi dan media. Namun Damar tetap memilih diam. Ia tidak mengadakan konferensi pers. Ia menolak wawancara. Ia bahkan tidak membuka media sosial pribadinya. Satu-satunya yang ia jaga, hanya satu nama dalam hidupnya, Alia. Namun hidup tak pernah sesederhana itu. Setelah kejadian itu, rumah tangga keluarga Sugeng dilanda badai batin yang tak henti-henti. Nama baik mereka mulai menjadi bahan gunjingan internal.
Para petinggi mulai menyindir perlakuan Irjen Sugeng terhadap calon menantu, yang ternyata lebih terhormat dari yang ia kira. Setiap malam, Nyonya Ratih tak berhenti menghela napas. Di ruang makan, hanya terdengar dentingan sendok dan suara napas berat. "Mau sampai kapan kita begini?" tanya sang istri dengan mata sayu. "Anak kita makin menjauh, dan kamu bahkan tidak punya keberanian bicara pada Damar." Irjen Sugeng menahan diri. Ia tahu dirinya salah. Tapi egonya masih terlalu besar untuk sekadar mengangkat ponsel dan meminta maaf. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," bisiknya. Sementara itu, Damar memutuskan untuk kembali ke kediaman lamanya. Rumah besar peninggalan ayah angkatnya yang juga seorang tokoh besar negeri ini. Di sana, ia menata hidupnya lagi, memimpin satuan khusus yang baru dibentuk, dan menjadi penasehat strategis keamanan nasional. Namun satu hal yang belum ia putuskan, apakah akan menerima Alia kembali? Sebab bagi Damar, cinta bukan sekadar diterima oleh sang kekasih, tapi juga harus mendapatkan restu, bukan paksaan, dari keluarga. Suatu sore, ponsel Damar berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya terdiam sejenak. Alia Sugiharti. Dengan ragu, ia mengangkat. "Mas." "Iya, Alia. Kau baik-baik saja?" "Mas, aku ingin bertemu. Aku tahu kamu sedang melindungi hatimu. Tapi aku perlu bicara. Langsung." Damar menarik napas panjang. "Besok sore, di tempat pertama kita bertemu." Maka sore keesokan harinya, Damar duduk di bawah pohon besar di pelataran Taman Yatim Piatu. Tempat di mana Alia pertama kali mengenalnya. Bukan sebagai perwira, tapi sebagai relawan biasa, yang mengajar anak-anak tentang kehidupan dan kejujuran. Tak lama, Alia datang. Wajahnya lelah, namun matanya tetap teduh. "Mas, aku tahu kamu kecewa. Dan aku tahu, aku tidak punya hak meminta apapun setelah keluargaku memperlakukanmu seperti itu." Damar menunduk. Ia tidak menjawab. "Tapi satu hal yang ingin aku sampaikan. Aku mencintaimu bukan karena gelar, bukan karena siapa kamu di mata dunia, tapi karena aku tahu hatimu. Kamu orang baik, Mas. Dan kamu lebih terhormat daripada banyak pria yang selama ini berkeliaran dengan jas mahal tapi hatinya busuk." Alia meneteskan air mata. "Aku rela meninggalkan keluargaku demi bersamamu. Tapi aku juga tahu kamu tidak mau cinta ini dibangun dari pengkhianatan terhadap orang tua." Damar menatap Alia. Matanya berembun. "Jika aku kembali, aku ingin kita bukan cuma saling mencintai, tapi juga saling menjaga harga diri semua pihak." Alia mengangguk. Beberapa hari kemudian, undangan resmi datang ke rumah Irjen Sugeng. Undangan makan malam. Dari Damar. Bukan sekadar undangan, tapi ajakan untuk duduk bersama. Tanpa ajudan, tanpa tekanan. Hanya keluarga. Malam itu, Irjen Sugeng, Nyonya Ratih, dan Alia datang dengan hati berdebar. Mereka diterima di ruang tamu rumah Damar yang luas namun sederhana dalam tatanannya. Damar muncul dengan pakaian kasual rapi, tanpa atribut, tanpa seragam. "Silakan duduk, Pak, Bu," ucapnya sopan. Irjen Sugeng masih canggung, tapi ia duduk. Setelah makanan dihidangkan, Damar membuka percakapan. "Saya mengundang Bapak dan Ibu bukan untuk menuntut maaf, tapi untuk mengajak menyelesaikan bab ini dengan baik." Irjen Sugeng menatap Damar dalam-dalam. "Kau tidak marah?" "Saya bukan malaikat. Saya juga manusia. Tapi saya dididik untuk tidak membalas dengan kebencian. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Alia. Dan saya ingin keluarga kita bisa dimulai dengan rasa hormat." "Iya." Ratih mulai terisak. Ia menggenggam tangan suaminya. Irjen Sugeng pun bangkit, berdiri di depan Damar. Dengan suara pelan, namun lirih, ia berkata, "Damar, maafkan saya. Saya sudah menghina orang yang lebih mulia dari saya. Dan itu kesalahan terbesar dalam hidup saya." Damar tersenyum tipis. "Tidak perlu meminta maaf, Pak. Cukup beri saya kesempatan untuk mencintai putri Bapak,
dengan cara yang benar. Alia berdiri. Ia memeluk ayahnya. Dan malam itu, dua keluarga yang sempat terbelah oleh prasangka, perlahan mulai bersatu. Namun, jalan mereka belum selesai. Karena masih ada ujian lebih besar yang menanti. Fitnah, hasutan, dan ambisi orang-orang yang tidak suka melihat cinta dan kehormatan tumbuh bersama. 2 minggu berlalu sejak malam pertemuan keluarga itu terjadi. Suasana antara keluarga Alia dan Damar perlahan mulai mencair. Bahkan Irjen Sugeng, yang sebelumnya sangat keras dan penuh gengsi, mulai sering menelepon Damar, menanyakan kabar, bahkan sesekali berdiskusi soal tugas-tugas pengamanan negara. Namun, seperti kata pepatah, cinta yang disatukan oleh hati akan selalu diuji oleh mulut-mulut yang tak suka melihat bahagia. Dan ujian itu datang dari dalam lingkaran keluarga besar Sugeng sendiri. Namanya Tante Laksmi, adik kandung Nyonya Ratik. Ia adalah seorang sosialita kelas atas yang dikenal galak, suka menyindir, dan sangat menjunjung tinggi penampilan serta status sosial. Saat mendengar kabar bahwa Alia akan bertunangan dengan Damar, ia langsung berkomentar pedas dalam grup keluarga besar. Anak jenderal, nikah sama orang jalanan? Apa kata Jakarta? Komentar itu memancing banyak reaksi. Kakak sepupu Alia, seorang pengacara terkenal, bahkan ikut menyindir. Yakin dia bukan hanya numpang nama besar? Bisa saja rekayasa biar naik pangkat. Kalimat itu langsung memantik bara. Dan tanpa ragu, keluarga besar mulai menyusun rencana. Mereka akan menggagalkan hubungan ini dengan cara apapun. Pada hari pertunangan yang direncanakan sederhana, diadakan di sebuah rumah makan khas Sunda yang tenang di kawasan Cisarua. Damar dan Alia duduk berdampingan. Wajah mereka sumringah, meski gugup. Di antara tamu undangan, hadir para sahabat Damar dari Kesatuan, serta rekan-rekan Alia dari rumah sakit. Namun ketika acara akan dimulai, tiba-tiba seorang wanita masuk dengan langkah angkuh dan tas bermerek mencolok. Ia tidak lain adalah Tante Laksmi. Tanpa basa-basi, ia langsung bicara lantang di hadapan tamu. Maaf, saya tidak bisa diam. Saya mewakili keluarga besar, menolak hubungan ini. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju pada wanita itu. Irjen Sugeng bangkit berdiri. Laksmi, ini bukan tempatnya. Tapi sang tante tak peduli. Saya hanya menyuarakan apa yang tidak berani Mas ucapkan. Kita tidak tahu siapa sebenarnya pria ini. Ijazahnya, rekam jejaknya, bisa saja semuanya palsu. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa bahkan mengambil ponsel, merekam suasana tegang itu. Damar tetap diam. Wajahnya tenang, meski matanya mulai memerah. Tante Laksmi melangkah ke depan. Kalau kamu memang benar perwira hebat seperti yang katanya, buktikan. Mana penghargaanmu? Mana surat tugasmu? Atau jangan-jangan kamu cuma aktor yang pandai bersandiwara? Alia berdiri, menggenggam tangan Damar. Tante, cukup. Namun Laksmi mendorong tangannya kasar. Kamu buta, Alia. Dia cuma manusia jalanan yang pura-pura naik derajat. Damar pun berdiri. Dengan suara berat dan menahan emosi, ia berkata, kalau memang itu yang diinginkan, saya akan pergi. Tapi satu hal. Semua terdiam. Harga diri saya bukan untuk dibuktikan kepada orang yang tak ingin melihat kebenaran. Dan saya tak akan memaksakan cinta saya, kalau cinta itu hanya akan melukai wanita yang saya cintai. Ia melepaskan genggaman tangan Alia, lalu melangkah keluar dari ruangan. Alia menangis sejadi-jadinya malam itu. Semua tamu diam, tak satu pun menegur atau membela Tante Laksmi. Bahkan Irjen Sugeng hanya bisa terduduk. Wajahnya memerah bukan karena marah, tapi karena malu. Di luar ruangan, Damar berdiri di bawah rintik hujan. Wajahnya menghadap langit. Ia memejamkan mata. Ya Rob, jika aku memang tidak pantas, pisahkan kami dengan cara yang engkau ridho. Tapi jika aku berhak, maka tunjukkanlah siapa yang sebenarnya harus malu. 3 hari berlalu. Damar menghilang dari publik. Tak ada yang bisa menghubunginya. Alia mencari ke rumahnya, ke markas satuannya,
ke tempat ia biasa mengajar, tapi semua nihil. Sementara itu, berita pertunangan yang berantakan itu mulai beredar di kalangan elit. Seorang wartawan bahkan menulis artikel dengan judul, "Pahlawan negara atau penipu berpangkat? Siapa sebenarnya Damar Prasetya?" Artikel itu menyebar luas. Dan celakanya, opini mulai dibentuk oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Sampai suatu malam, sebuah kejadian mengguncang negeri. Presiden mengumumkan penunjukan Damar sebagai komandan Satuan Elit Pengamanan Global, satu posisi strategis yang hanya diberikan kepada orang yang lulus seleksi internasional. Dalam siaran langsung, Presiden berkata, "Saya tahu siapa Letkol Damar Prasetya. Saya melihat sendiri bagaimana dia menyelamatkan 39 sandera di zona konflik, mempertaruhkan nyawanya tanpa jaminan kembali hidup. Negara ini berutang budi pada pria itu. Dan memalukan jika ada orang-orang dalam negeri yang menilainya hanya dari bajunya." Kalimat itu viral. Pagi harinya, rumah Irjen Sugeng dikepung wartawan. Semua bertanya, benarkah dulu keluarga Jenderal Sugeng menolak Damar? Apakah benar beliau sempat diusir dari rumah? Bagaimana perasaan keluarga sekarang setelah tahu Damar diangkat jadi perwira internasional? Tante Laksmi yang dulu menyombongkan status, kini bersembunyi dari media. Ia bahkan menutup akun media sosialnya. Sementara itu, Alia hanya bisa menangis, karena Damar belum kembali. Bahkan setelah semuanya terbongkar. Malam itu, Alia duduk di balkon kamarnya. Angin bertiup pelan. Ia membuka kembali surat-surat lama yang pernah dikirim Damar saat mereka masih saling menguatkan lewat tulisan. Di antara tumpukan surat, ada satu yang belum pernah ia baca. Sebuah catatan berwarna coklat muda. Di bagian atasnya tertulis, "Jika suatu hari dunia membenciku karena penampilanku, bacalah ini dan lihat siapa aku sebenarnya." Dengan tangan gemetar, Alia membuka surat itu. Namun belum sempat membacanya, ponselnya berdering. Nama di layar membuat jantungnya berdegup. "Damar." Suara nada dering itu berulang, memenuhi ruang sunyi kamar Alia. Gadis itu terpaku memandangi layar ponsel. Nama yang selama ini ia nanti-nantikan muncul di sana. Tapi setelah semua yang terjadi, setelah luka, hinaan, dan kabar yang menggemparkan negeri, masihkah Damar menyisakan ruang untuk cinta? Dengan jari bergetar, ia geser tombol hijau. "Assalamualaikum." Suaranya lirih, seakan tak yakin. "Waalaikumsalam," jawab suara dari seberang. "Nang, dalam." Suara yang membuat matanya langsung berkaca-kaca. "Mas." "Alia, kamu baik-baik saja?" Tangis Alia pecah. Bukan karena sedih, tapi karena kerinduan yang tertahan terlalu lama. Aku minta maaf. Aku gagal menjaga hubungan kita. Aku biarkan kamu dihina, disakiti, disalahpahami." Damar diam sejenak, lalu menjawab dengan nada pelan. "Cinta itu bukan tentang siapa yang melindungi siapa, Alia, tapi siapa yang bersedia bertahan saat badai datang." Alia terisak. "Mas, kamu di mana sekarang?" "Aku di Jogja. Ada tugas di sini. Tapi lebih dari itu, aku butuh waktu untuk menenangkan hati. Aku bukan batu." Hinaan itu menyakitkan, apalagi datang dari orang-orang yang kamu hormati. Alia menggigit bibir bawahnya, menahan sesal yang menusuk. "Mas, bolehkah aku menyusul? Aku ingin bicara, bertatap mata, memohon kesempatan." Damar menghela napas. "Aku yang akan kembali, Alia. Tapi kali ini, aku tidak ingin kita hanya bicara soal cinta, tapi soal hidup, keputusan, dan masa depan." 3 hari kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Alia. Di balik kaca gelap, sosok Damar keluar. Ia mengenakan kemeja putih dan celana panjang abu-abu, sederhana namun berwibawa. Wajahnya bersih, tubuhnya tegap, namun sorot matanya penuh luka. Di ruang tamu rumah, Alia dan kedua orang tuanya menunggu. Irjen Sugeng duduk di kursi utama, menatap kosong kemeja kopi di depannya. "Iya." Ratih gelisah, sementara Alia memeluk lututnya,
menunduk dalam. Ketika Damar melangkah masuk, suasana mendadak sunyi. Tak ada sapaan, tak ada kata-kata basa-basi. Hanya keheningan yang mendesak jantung. Hingga akhirnya, Damar duduk. Matanya menatap langsung ke arah Irjen Sugeng. "Pak, saya datang bukan untuk menuntut maaf. Saya datang karena ingin bicara sebagai pria kepada pria, sebagai calon kepala keluarga, kepada seorang ayah." Irjen Sugeng mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. "Saya mencintai Alia. Itu tidak pernah berubah. Tapi saya juga sadar, mencintai saja tidak cukup. Harus ada kepercayaan. Dan saya merasa, keluarga ini masih belum bisa mempercayai saya sepenuhnya." "Iya." Ratih buru-buru menjawab. "Tidak begitu, Damar." Damar mengangkat tangan pelan. "Biarkan saya selesai dulu, Bu." Lalu ia kembali menatap Sugeng. "Jika saya lanjutkan hubungan ini tanpa restu, saya akan membuat Alia hidup dalam tekanan. Tapi jika saya menyerah, saya hanya akan jadi pria yang lemah." Wajah Damar mulai bergetar. Ia menunduk, lalu menatap Alia. "Alia, aku cinta padamu. Tapi aku juga tidak ingin kau hidup dalam luka berkepanjangan hanya karena memilihku." Alia berdiri. Air matanya membasahi pipi. "Mas, aku tidak peduli restu yang terpaksa atau ancaman orang. Aku hanya ingin hidup bersamamu. Aku rela pergi dari rumah ini jika perlu." Tiba-tiba suara Irjen Sugeng menggema, keras dan mengejutkan. "Tidak perlu, Alia." Semua terdiam. Sang jenderal berdiri, menatap Damar dalam-dalam. Matanya mulai berkaca. "Aku dulu keras kepala. Aku menghina pria terbaik yang pernah mencintai putriku. Tapi Allah bukakan mataku lewat caranya. Dan kini, kalau kau masih mau, aku serahkan Alia padamu. Bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai anak laki-lakiku." Damar tertegun. Alia menangis. "Iya." Ratih segera berdiri dan memeluk putrinya. Semua meleleh dalam pelukan dan tangis haru. Damar lalu memeluk Irjen Sugeng dan sang jenderal, yang dikenal garang itu, untuk pertama kalinya menangis di pelukan pria yang dulu ia usir sebagai pengemis tak tahu diri. Namun kebahagiaan tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah pertemuan keluarga itu, Damar menggelar konferensi pers terbuka. Dalam pidatonya, ia menyampaikan satu kalimat yang membuat hati seluruh negeri bergetar. "Jangan pernah hina orang karena tampilan luarnya. Bisa jadi orang yang kalian hina hari ini adalah orang yang akan melindungi negara kalian besok." Pidato itu viral. Semua media memberitakan. Artikel yang dulu menghina Damar, kini berubah menjadi pujian. Bahkan keluarga besar Sugeng yang sempat menolak dan mencibir, kini berusaha meminta maaf secara pribadi. Namun Damar tidak menyimpan dendam. Ia hanya berkata satu kalimat. "Maaf saya berikan, tapi saya tak lupa, agar saya terus belajar jadi pribadi yang lebih kuat." Akhirnya, pertunangan Damar dan Alia pun dilaksanakan dengan hikmat. Tidak gemerlap, tapi penuh kehangatan dan air mata kebahagiaan. Di antara tamu yang hadir, tampak anak-anak panti asuhan yang dulu mereka rawat bersama. Tampak rekan-rekan militer yang dulu berdiri di garis depan bersama Damar. Dan tentu saja, keluarga Alia yang kini sudah menerima dengan hati terbuka. Namun di balik senyuman itu, Damar tahu, masih ada ujian yang akan datang. Karena hidup tidak berhenti di pelaminan. Hidup terus berjalan, dengan cinta, iman, dan harga diri yang harus dijaga. Beberapa bulan setelah pertunangan resmi Damar dan Alia, kehidupan mereka tampak berjalan damai. Damar kembali aktif dalam tugasnya sebagai Komandan Satuan Pengamanan Strategis Nasional, sementara Alia melanjutkan profesinya sebagai dokter di rumah sakit pemerintah. Namun seperti yang Damar yakini sejak awal, kebahagiaan bukan berarti akhir dari ujian. Justru setelah namanya semakin dikenal dan dihormati, badai datang dengan wajah yang lebih kejam, politik. Suatu malam, saat Damar baru pulang dari luar kota, ia menerima panggilan rahasia dari seorang seniornya, Jenderal Purnawirawan Hanafiah, mantan penasihat keamanan negara. "Damar,
Kau harus hati-hati. Ada yang ingin menjatuhkanmu. Damar terdiam. Informasi apa yang Bapak punya? Tanyanya tegas. Jenderal Hanafiah mendesah di ujung telepon. Kau ingat insiden 2 tahun lalu di Suriah Selatan? Ada operasi penyelamatan diplomat asing yang dirahasiakan negara. Operasi itu sukses, tapi filenya tidak pernah dibuka ke publik. Kini, seseorang sedang menyebarkan versi palsu bahwa kaulah yang gagal dalam misi itu, dan menyebabkan 2 orang tewas. Damar mengepal tangan. Itu tidak benar. Saya punya semua laporan operasi. Bukti otentik. Semua korban sudah diselamatkan. Bahkan yang terluka dirawat di rumah sakit darurat militer. Aku tahu, Nak, tapi publik tidak tahu. Dan pihak yang ingin menjatuhkanmu sedang bermain dengan opini publik. Keesokan harinya, muncul berita di beberapa media nasional. Letkol Damar diduga gagal jalankan misi rahasia. Benarkah ada korban jiwa? Artikel itu tidak mencantumkan sumber jelas, tapi menyebar dengan cepat. Media sosial mulai ramai dengan komentar pro dan kontra. Sebagian memuji dan membela Damar, tapi sebagian lain mulai meragukan reputasinya. Irjen Sugeng membaca berita itu dengan wajah tegang. Alia yang duduk di sebelahnya tampak cemas. Mas tidak akan tinggal diam, kan? Tanya Alia pelan. Damar mengangguk. Tidak. Tapi aku juga tidak akan melawan dengan emosi. Ini bukan lagi soal cinta, ini soal kehormatan bangsa. 3 hari berikutnya, Damar mengumpulkan semua dokumen operasi. Ia menyusun fakta, laporan resmi, testimoni dari saksi hidup, dan bahkan video dokumentasi misi yang sebelumnya diklasifikasikan rahasia. Ia lalu mengadakan konferensi pers di markas besar militer. Dengan suara mantap, ia berkata, "Saya berdiri di sini, bukan hanya sebagai tentara, tapi sebagai anak bangsa yang tak rela kehormatannya diinjak dengan kebohongan. Berikut ini adalah bukti-bukti dari operasi yang sebenarnya." Satu persatu dokumen dan video diputar. Wajah-wajah yang dulu ia selamatkan muncul di layar. Suara jeritan, peluru berseliweran, hingga rekaman saat Damar membawa anak kecil di pelukannya, sambil terluka di kaki. Seluruh ruangan hening. Saat konferensi berakhir, seorang wartawan senior dari media ternama berdiri dan berkata, "Letkol Damar, setelah menyaksikan ini, saya merasa malu pernah percaya pada isu yang beredar. Terima kasih telah mempertaruhkan nyawa demi bangsa ini." Namun siapa sangka, serangan belum berhenti. 2 hari setelah konferensi pers itu, rumah keluarga Sugeng dilempari batu pada malam hari. Mobil Alia dicoret dengan cat merah bertuliskan, "Munafik," di kap depannya. Dan yang lebih parah, surat kaleng diterima oleh rumah sakit tempat Alia bekerja, menyebut bahwa Alia terlibat dalam pemalsuan identitas pasien untuk menutupi korupsi alat kesehatan. Tuduhan mengada-ada yang keji dan tak berdasar. Alia dipanggil pihak rumah sakit untuk klarifikasi. "Iya sok, Mas, ini sudah menyentuh aku." Damar mendekapnya erat. "Aku tahu, ini bukan lagi serangan personal. Ini sistematis. Dan aku janji, aku akan lindungi kamu dengan segalanya yang aku punya." Damar lalu mendatangi seorang sahabat lamanya, mantan wartawan investigasi yang kini membuka firma detektif pribadi. "Aku ingin tahu siapa dalang di balik semua ini. Dan aku ingin bukti lengkapnya." Selama 2 minggu, tim itu bekerja siang malam. Hingga akhirnya, identitas pelaku mulai terbuka. Dalangnya, ternyata adalah kerabat dekat dari salah satu pejabat tinggi yang dulu merasa tersaingi oleh nama Damar. Orang yang iri karena Damar naik secara cepat dan terhormat, tanpa main belakang, seperti kebanyakan pejabat lain. Nama orang itu adalah Baskara Jatmiko, mantan calon kepala keamanan istana yang posisinya diambil alih Damar secara sah setelah seleksi ketat. Setelah bukti dikantongi, Damar membawa semuanya ke hadapan Dewan Etik Nasional. Dalam sidang terbuka yang disiarkan secara nasional, semua fitnah terbongkar. Bukti transfer, korespondensi digital, rekaman suara, hingga pengakuan dari orang suruhan Baskara, semua dipaparkan. Baskara hanya bisa tertunduk di meja sidang.
Wajahnya dingin. Tangannya gemetar. Damar berdiri dan berkata, "Saya tidak berdiri di sini untuk menghancurkan siapapun. Tapi saya berdiri di sini untuk menunjukkan bahwa kebenaran tetap akan berdiri tegak, bahkan ketika difitnah dengan 1000 kebohongan." Setelah sidang, Presiden memanggil Damar secara pribadi. Dalam ruangan tertutup di Istana Negara, beliau berkata, "Negeri ini butuh orang sepertimu, Damar. Bukan hanya karena keberanianmu, tapi karena kamu tetap menjaga hati dan kehormatan di tengah badai." Damar menunduk. "Saya hanya berusaha menjaga amanah, Pak." Beberapa hari kemudian, pemberitaan berubah total. Media menulis, Letkol Damar lolos dari fitnah besar. Integritasnya diuji dan menang. Alia dan Damar, pasangan simbol kehormatan dan keteguhan. Di dunia yang penuh tipu daya, nama mereka jadi inspirasi. Namun lebih dari itu, Damar dan Alia tahu bahwa apa yang mereka lalui bukan sekadar ujian publik, tapi juga ujian batin, ujian rumah tangga, dan ujian keimanan. Setelah badai fitnah dan ujian politik yang begitu berat, bulan berganti dan kehidupan Damar serta Alia mulai kembali tenang. Nama baik mereka pulih sepenuhnya. Bahkan lebih dari itu, pasangan ini kini dihormati di kalangan pejabat negara, tokoh masyarakat, dan rakyat biasa. Tanggal 14, bulan keempat setelah pertunangan mereka, ditetapkan sebagai hari pernikahan. Tidak ada tempat yang lebih sakral dari halaman masjid tua peninggalan ayah angkat Damar di kawasan Kaliurang, Yogyakarta. Masjid yang sederhana, namun menyimpan sejarah perjuangan. Alih-alih memilih ballroom mewah atau gedung ber-AC, Damar memutuskan menikah di tempat di mana ia dulu diselamatkan dari keterpurukan. Tempat di mana ia belajar arti sabar, cinta, dan kehormatan. Pagi itu, matahari bersinar hangat. Angin berhembus pelan, menyentuh pucuk-pucuk daun yang berjajar di kanan-kiri pelataran masjid. Tamu undangan mulai berdatangan. Tidak banyak, hanya sekitar 100 orang, keluarga inti, sahabat dekat, dan beberapa tokoh penting. Alia duduk di ruang khusus wanita. Wajahnya dirias anggun, namun tidak berlebihan. Senyum tak henti menghiasi wajahnya, meski degup jantungnya belum tenang. Di ruang lain, Damar duduk bersila mengenakan baju beskap coklat tua, dengan sorban putih melingkar di bahunya. Ia dikelilingi oleh tokoh masyarakat, imam besar masjid, serta Irjen Sugeng yang kini mengenakan baju adat Jawa, wajahnya penuh wibawa dan kebapakan. Sebelum akad nikah dimulai, Irjen Sugeng menarik napas dalam-dalam, lalu memegang tangan Damar erat-erat. "Nak, hari ini aku lepaskan tanganku, dan aku serahkan anakku padamu. Jaga dia, bukan sebagai istri saja, tapi sebagai amanah yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah." Damar mencium tangan sang jenderal. "Insya Allah, Pak, aku akan menjaga dia dengan segenap jiwaku." Suara ijab kabul menggema, disaksikan para hadirin dan disahkan dengan lafaz akad yang sempurna. Sah. Serentak disambut dengan gema takbir dan tangisan bahagia. Alia menangis. Damar menangis. Bahkan Irjen Sugeng, lelaki yang dulu sangat keras, kini tak mampu menyembunyikan air mata yang jatuh di pipinya. Namun belum selesai acara akad nikah, sebuah kejutan terjadi. Seorang pria tua berjenggot putih dan mengenakan peci tinggi datang dari arah gerbang masjid. Semua mata tertuju padanya. Ia berjalan pelan dibantu tongkat. Di belakangnya, seorang pemuda berbadan besar membawakan koper besi kecil. Damar berdiri, matanya membelalak. "Guru?" bisiknya. Ya, pria itu adalah Ustadz Zayat, guru spiritual Damar semasa ia menghilang dari dunia militer. Guru yang menyelamatkannya dari keterpurukan setelah pengkhianatan rekan-rekan lamanya. Pria yang mengajarkannya makna ikhlas. Ustadz Zayat dipersilakan duduk di kursi kehormatan. Ia tersenyum tipis. "Anakku Damar, sebelum engkau lanjutkan perayaan ini, aku ingin menyerahkan satu hal yang selama ini kau titipkan padaku." Pemuda di belakangnya membuka koper besi. Di dalamnya, terdapat 10 pucuk surat, 1 berkas laporan pengadilan militer tertutup,
dan satu benda berbalut kain putih. Ustadz Zayat menatap para tamu. Di dalam laporan ini, tercatat semua pengkhianatan yang dulu menimpa Damar. Tapi anak ini memilih untuk tidak membalas. Dia memilih diam. Dia memilih jadi gembel, karena tak ingin menodai seragamnya demi balas dendam. Semua tamu tertegun. Dan benda yang ia simpan ini, lanjut sang guru sambil membuka kain putih itu, adalah surat pangkat kehormatan yang ditolak Damar bertahun-tahun lalu. Karena dia lebih memilih disalahpahami, daripada menyingkap kebenaran secara paksa. Isinya, pangkat Mayor Jenderal Kehormatan. Alia menutup mulutnya. Ia tak percaya. Mas, kamu. Damar hanya menatapnya dengan senyum tipis. Apa gunanya pangkat jika dijalani dengan amarah? Ustadz Zayat lalu berkata, "Wahai tamu undangan, kalian hari ini tidak hanya menyaksikan pernikahan dua anak manusia, tapi juga lahirnya seorang pemimpin baru, yang ditempa oleh luka, hinaan, dan fitnah, tapi tetap memilih berjalan dengan sabar dan jujur." Acara pernikahan itu menjadi simbol bahwa cinta tidak butuh validasi status, hanya kejujuran, keberanian, dan keteguhan untuk bertahan. Setelah akad dan pembacaan pesan guru, Damar menggandeng tangan Alia. Mereka berdiri di pelataran masjid, di hadapan semua tamu. Damar mengambil mikrofon, lalu berkata, "Saya berdiri di sini bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai anak yatim piatu yang pernah tidur di trotoar dan mengamen untuk makan. Hari ini saya menikahi wanita yang pernah percaya pada saya, bahkan ketika saya tidak punya apa-apa. Dan untuk itu, saya ingin berterima kasih kepada semua yang dulu menolak saya. Karena dari merekalah, saya belajar membuktikan cinta dengan kerja nyata." Suara takbir dan tepuk tangan menyatu. Beberapa tamu menangis. Beberapa mengangguk dengan mata basah. Dan di tengah semua itu, Irjen Sugeng berdiri, memeluk menantunya, dan berkata pelan, "Aku pernah menolakmu karena gengsi. Hari ini, aku bangga padamu karena rendah hati." Beberapa minggu setelah pernikahan, nama Damar dan Alia diundang oleh banyak lembaga sebagai pembicara. Bukan karena status militer, tapi karena kisah cinta dan perjuangan mereka menjadi inspirasi nasional. Mereka menolak tampil berlebihan. Sebaliknya, mereka memilih kembali ke akar, membangun yayasan pendidikan gratis untuk anak jalanan, membuka klinik kecil bagi masyarakat kecil, dan menjalani hidup sederhana, namun bermartabat. Kisah mereka tidak sempurna. Tapi dari kisah itu, banyak orang belajar bahwa cinta yang tulus akan diuji. Bahwa hinaan bisa jadi tangga menuju mulia. Dan bahwa seseorang bisa saja tampak sebagai gembel, tapi sesungguhnya, ia adalah pemimpin yang sedang menyamar.